Oke, selamat berjumpa kembali dengan saya, Suwandono, dosen Sekolah Tinggi Provinsi Indonesia, dalam materi kuliah lanjutan. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi if dan and pada database penghitungan gaji pegawai. Oke, sekarang diperhatikan di sini untuk database penghitungan gaji pegawai itu ada tabel data pegawai dan ada tabel penggajian. Di mana untuk data pegawai bisa kita lihat seperti ini ya. Jadi kalau kita buka, ya, di sini ada voicesnya 4, terus ini max L pagar pagar pagar. Oke, setelah itu kita isi ya. Nah, setelah diisi kita membuat database tabel penggajian dengan isi golongan. Nah, di sini untuk tarif lembur, tunjangan golongan sama gapok dibuat dengan model tipe datanya currency ya. Currency. Setelah kita buat tabelnya dan kita isi, itu kita buat relasinya ya. Database tool relationship ya, kita hubungkan antara golongan sama golongan ya. Jadi di sini bisa kita aktif semua relasinya one to many untuk data pegawai dan penggajian. Oke, kita lanjut untuk query-nya ya. Setelah kita relasikan, kita buat query-nya ya. Jadi kita menggunakan query design ya, create query design. Kita masukkan data pegawai, penggajian ya. Oke, sekarang yang pertama kita lihat NIP, buatlah shotnya menjadi ascending. Kita masuk dulu NIP-nya, klik 2 kali. Ya, di sini kita klik ascending. Berikutnya nama pegawai, golongan, tanggungan, jam masuk, jam pulang, persensi, tanggal masuk ya. Berturut-turut nama pegawai, golongan, tanggungan, jam masuk, jam pulang, persensi, tanggal masuk. Oke, ini sudah kita masukin semua. Setelah kita masukin, jangan lupa kita simpan dulu ya. Kita kasih nama query hitung gaji pegawai. Kita kasih nama query hitung gaji pegawai. Oke. Jangan lupa setelah dibuat query-nya langsung kita view. Nah, kalau muncul seperti ini berarti yang kita kerjakan sudah betul ya. Klik view lagi. Oke, lanjut. Sekarang jumlah jam kerja, jam pulang dikurangi jam masuk dikali 24. Nah, kenapa dikali 24? Karena dalam satu hari ada 24 jam ya. Jadi di sini kita tulis jumlah jam kerja. Ya, biasakan pakai boulder ya. Titik 2 kurung buka, jam pulang dikurangi jam masuk, hasilnya dikalikan 24. Oke, simpan lagi, view lagi. Ya, ini hasilnya ya. Berikutnya tanggal laporan diambil dari tanggal sekarang. Artinya tanggal laporan ini itu menyesuaikan dengan sistem komputer Anda. Jadi kalau saya bukanya tanggal 1 Juli, otomatis akan tercipta 1 Juli seperti itu. Tanggal laporan. Jadi sini kita tulis date. Oke. Simpan, view lagi, ya muncul 1 Juli ya, otomatis. Berikutnya lama kerja. Nah, di sini lama kerja tanggal laporan dikurangi tanggal masuk dibagi 365. Jadi dalam satu tahun ada 365 hari ya. Jadi di sini ada tulis lama kerja titik 2 tanggal laporan ya dikurangi
tanggal masuk dibagi 365. Oke, di view ya. Oke, muncul ya. Ya, karena di sini Anda perhatikan untuk lama kerjanya masih berupa koma ya. Bisa kita sederhanakan. Caranya klik kanan di sini, kanan properties ya. Di sini kita pilih standar ya. Nah, terus decimal place-nya kita isi 0 supaya tidak ada komanya ya. Ya. Ya, jadi bulat. Oke, simak lagi. Lama kerja sudah. Kita lanjutkan untuk tarif lembur, tunjangan golongan, gapok berturut-turut kolomnya. Jadi di sini kita bikin tarif lembur, tunjangan golongan, gapok. Iya, oke. Jangan lupa kita simpan dulu. Kita view lagi. Ya, keluar ya, otomatis ya. Oke, setelah itu upah lembur. Jika jumlah jam kerja kurang sama dengan 7, maka upah lemburnya tidak diberikan atau 0 ya. Jika jumlah jam kerjanya lebih dari 7, maka diberi upah lembur, jumlah jam kerja dikurangi 7 dikali tarif lembur. Perhatikan di sini ada dua fungsi kondisi. Kalau dua cukup kita tulis saja, satu saja yang kita tulis ya. Jadi di sini Anda tulis upah lembur ya. If jumlah jam kerja ya kurang sama dengan 7, maka tidak diberikan upah lembur. Jadi kita isi 0. Nah, kalau kita tulis 2 juga boleh ya. If jumlah jam kerja lebih dari 7, maka jumlah jam kerja dikurangi 7, hasilnya dikalikan tarif lembur. Ini ada berapa? Ada 2. Terus skrunya ada 1 lagi, berarti 3. 1, 2, 3. Oke. Simpan. View. Ya. Perhatikan. Yang jumlah jam kerjanya kurang dari 7. Nah, ini ada 1 kebetulan ya, maka dia 0 karena dia kurang dari 7. Oke. Berikutnya tunjangan beras. Di sini ada 3 kondisi, bisa kita tulis 3 atau kita singkat bisa kita tulis 2, sama aja ya. Jadi yang pertama kita tulis tunjangan beras. Titik 2, if jika tanggungan kurang sama dengan 4, maka 250.000. If tanggungan sama dengan 5, maka 350.000. Nah, sisanya bisa kita langsung tulis 450.000. If-nya ada berapa? 2, berarti kurang 2, 1, 2. Jadi intinya kalau kita ada 3 fungsi kondisi, bisa kita persingkat jadi 3 ya. Kalau 2 bisa kita persingkat jadi 1, atau ditulis komplit juga boleh, sama saja. Hasilnya juga sama. Oke, sudah tunjangan beras. Sekarang insentif. Nah ini bisa kita singkat menjadi 1 if-nya ya. Jika upah lembur kurang sama dengan 100.000, maka 24.000. Jika lebih dari 100.000, maka 26.000. Ini bisa kita singkat jadi 1 if-nya ya. Jadi kita tulis insentif if jika upah lembur kurang sama dengan 10.000, maka
Insetnya 24.000. Yang lain 26.000. Oke, if-nya 1 kurangnya 1. Jadi bisa kita persingkat seperti itu ya. Ya. Oke. Berikutnya setelah insentif bonus. Oke. Bonus, perhatikan di sini ada suatu rentang nilai ya. Jadi jika persennya kurang dari 12 maka bonusnya 23.000. Jika ini cara membacanya, jika persensi lebih sama dengan 12 dan kurang sama dengan 20 maka bonusnya 35.000. Nah, jadi di sini tuh persensi rentang antara nilai 12 sampai dengan 20. Nah, kalau ada nilai seperti ini berarti kita menggunakan operator N ya. Dan seterusnya. Jadi langsung saja ya. Bonus. Yang pertama, jika persensi kurang sama dengan 12 maka 23.000. Jadi if persensi kurang dari 12 maka 23.000. Yang pertama udah ya, yang pertama terpenuhi. Sekarang yang kedua, ini cara membacanya jika persensi lebih sama dengan 12 dan persensi kurang sama dengan 20. Cara membacanya seperti itu. Jadi di sini if persensi lebih sama dengan 12 dan persensi kurang sama dengan 20 maka 35.000. Oke. Jika persensi lebih dari 20, ini gak ada sama dengannya ya. Nah, dan kurang sama dengan 23. Jadi di sini Anda tulis if persensi lebih dari 20 dan persensi kurang sama dengan 23 maka 45.700. Oke. Nah, yang terakhir itu langsung saja hasilnya. Jadi nggak usah kita pakai if lagi. Sama saja ya. Jadi 46.700. Ya, sekarang kita hitung if-nya ada berapa? 1 2 3. Nah, berarti di sini kurangnya 3. 1 2 3. Oke, simpan dulu ya. View. Ya. Ini ya hasilnya untuk bonus. Oke, sekarang lanjut ke PTKP, penghasilan tidak kena pajak ya. Ada dua, boleh kita singkat jadi dua if-nya ya. Jadi caranya seperti biasa ya. PTKP if tanggungan kurang sama dengan 4 maka 500.000 ya, yang lain langsung 500.000 ditambah tanggungan dikurangi 4 dikali 30.000 kurangnya 2. Oke, PTKP ya, PTKP. Sekarang PKP, penghasilan kena pajak ya. Oke, tadi kelupaan di sini ya, karena sudah penuh kita insert kolom ya, insert kolom ya. Nah, yang di sini
bisa kita hasilnya kita pindah ke sini ya. Ya. Nah, jadi di sini ada kolom kosong. Jadi kalau ada tambahan kolom cukup insert kolom. Kebalikannya menghapus tinggal delete kolom. PTKP sekarang PKP. PKP. Ya, ini tinggal menjumlahkan saja ya. Tunjangan golongan dan seterusnya ya. Jadi Anda tinggal menjumlahkan saja, hasilnya dikurangi PTKP. Jadi tunjangan golongan, upah lembur, tambah upah lembur, tambah gaji pokok, tambah tunjangan beras, tambah bonus, tambah insentif. Hasilnya dikurangi PTKP. Oke, simpan, view, ya. Ini hasilnya. Insert kembali lagi ya, kalau masih ada kolom. Potongan 1. %15% dari PKP. Jadi di sini 15% kita jadikan decimal point ya. Kita jadikan decimal point. Potongan 1. 15% berarti 0,15 dikalikan PKP. Oke. Potongan 1. Insert lagi biar kita nggak lupa. Potongan 2. Jika tanggungan kurang dari 4, maka potongannya 25.000. Jadi hampir sama dengan yang di atas ya. Hampir sama dengan PTKP ya. Jadi bisa kita ini ya. Boleh di copy boleh kalau Anda pengen cepat ya. Tanggungan, if tanggungan kurang sama dengan 4, maka 25.000 ya. Misalnya 25.000 ditambah tanggungan dikali 4 kali 25.000 ya. Ditambah tanggungan dikurangi 4 dikali 25.000. Oke, kurungnya 2 ya. Simpan, view. Oke. Potongan 2 sudah. Oke. Oke, yang dari gaji total tinggal dijumlahkan dikurangi potongan 1 tambah potongan 2. Gaji total tunjangan golongan ditambah upah lembur ditambah gapok ditambah tunjangan beras ditambah bonus ditambah insentif. Hasilnya dikurangi potongan 1 ditambah potongan 2. Oke ya, selesai ya. Oke, untuk query hitung gaji pegawai sudah selesai. Sampai di sini